Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat IKTV dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat nikmat dari Allah lah sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di tayangan IKTV dalam rangka mengisi acara tausiah Ramadan. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula marilah kita sanjung agungkan kepada baginda Rasul kita Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang dengan semampunya, semampunya mengeluarkan segala apa yang ia miliki untuk menegakkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sahabat IKTV dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fadilah sodako. Sahabat IKTV dimanapun Anda berada, mengenai sodako, semua orang telah mengetahui apa itu pengertian dari sodako. Sodako yaitu adalah kita memberikan apa saja yang kita miliki kepada seseorang atau suatu kelompok, ya, untuk suatu kebaikan. Itulah yang dinamakan dengan sodako. Namun banyak orang yang berpikir bahwasanya sodako ini akan memberikan suatu kerugian terhadap dirinya yang melakukan sodako itu tersebut. Jangan pernah kita berpikir seperti itu. Orang banyak berpikir ketika ia mengeluarkan sedikit hartanya, ya, terutama di jalannya Allah atau untuk apapun, jenis kebaikan apapun itu, ia merasa rugi untuk mengeluarkannya. Untuk berzakat saja banyak orang yang berpikir dua kali untuk mengeluarkan zakat. Mereka merasa rugi atas apa yang mereka keluarkan tersebut. Mereka merasa atas semua harta yang mereka miliki itu adalah milik mereka sepenuhnya. Padahal tidak. Semua yang kita miliki di muka bumi ini, ya, itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas mengenai fadilah atau keutamaan dari sodako ini sendiri, agar kita tidak salah paham. Karena banyak orang merasa bahwasanya sodako ini dapat merugikan dirinya. Untuk fadilah sodako ini sendiri, yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah fadilah sodako, yaitu adalah melipat gandakan harta. Mungkin orang banyak berpikir bahwasanya sedekah dapat merugikan dirinya, karena jelas dengan bersedekah kita mengeluarkan harta yang kita miliki, tenaga yang kita miliki, atau pikiran yang kita miliki. Semua ini kita keluarkan ke jalannya Allah atau untuk suatu kebaikan. Banyak orang merasa rugi, tapi di sini kita akan membahas mengenai bahwasanya sedekah dapat melipat gandakan harta. Ketahuilah wahai sahabat IKTV dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita selaku hambanya bahwasanya sedekah ini tidak sama sekali mengurangi harta kita. Bahkan harta kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hingga tidak terhingga. Allah menyebutkan mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang menyedekahkan hartanya di jalannya Allah, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti suatu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap tangkainya ini menghasilkan 100 biji. Masya Allah, inilah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah kita merasa rugi ketika kita melakukan sedekah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan
bagi siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Sahabat IKTV dimanapun Anda berada, jadi dalam ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Allah akan melipat gandakan seseorang yang bersedekah di dalam jalannya itu mulai dari pertama 7 kali lipat, kemudian Allah akan menggandakan lagi hingga 100 kali, menggandakan lagi hingga 100 kali lipat kata Allah. Dan dalam 7 tangkai ini mengandung 100 biji, berarti 7 kali 100 700. Masya Allah, dari setiap yang kita sedekahkan ini menghasilkan 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwasanya menyedekahkan harta, menyedekahkan apapun yang kita miliki di jalannya Allah itu akan membuat kerugian untuk diri kita sendiri. Tidak. Dan keutamaan sedekah yang kedua yaitu adalah menghindarkan kita dari golongan orang yang mendustakan agama. Sahabat IKTV dimanapun Anda berada, tidakkah kita ingat firman Allah di dalam surah Al-Ma'un? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tidakkah kalian tahu siapakah itu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mengajurkan untuk memberi makan fakir miskin. Sahabat IKTV dimanapun Anda berada, dari sini kita bisa menyimak bahwasanya Allah bertanya, berarti bukan Allah tidak tahu, akan tetapi ini sebagai suatu pentakkitan, penguatan bahwasanya Allah itu mengarahkan kita untuk mengetahui siapakah itu orang yang mendustakan agama, yaitu adalah orang yang menghardik anak yatim, yang tidak menyayangi anak yatim, tidak menghargai anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin. Mereka pelit, mereka kikir atas apa yang mereka miliki. Padahal ketahuilah bahwasanya semua harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bersedekah berarti kita bisa terjauhi atau tidak termasuk ke dalam golongan orang yang mendustakan agama. Sahabat IKTV dimanapun Anda berada. Dan fadilah sedekah yang ketiga yaitu adalah dapat menghapuskan dosa. Masya Allah, ya. Setiap orang tidak ada yang terbebas dari yang namanya dosa. Pemirsa IKTV dimanapun Anda berada, jadi dapat kita kesimpulkan bahwasanya semua orang ini memiliki yang namanya dosa. Saya, Anda, dan semua orang di muka bumi ini memiliki namanya dosa. Dan untuk mengikis dosa itu sendiri, salah satunya kita bisa menghapusnya dengan bersedekah. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya, Inna sadaqata tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un naro. Rawahun Tirmizi. Yang artinya, inna sadaqata, sesungguhnya sedekah, tutfi'ul khati'ata, dapat menghapuskan kesalahan atau dosa, kama yutfi'ul ma'un naro, seperti air yang memadamkan api. Juga dengan dosa yang kita miliki, ketika kita melakukan sedekah, maka setidaknya kita dapat mengurangi sedikit dari dosa yang pernah kita lakukan. Sahabat IKTV dimanapun Anda berada. Dan fadilah yang terakhir, ya, yang akan kita bahas yaitu adalah bahwasanya sedekah dapat mengobati namanya penyakit. Masya Allah, siapa yang sangka bahwasanya sedekah dapat mengobati penyakit? Ya, Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya yang berlafaz, Dawu maradakum bis sadaqah, obatilah penyakit kalian dengan bersedekah. Hadis riwayat Baihaqi. Kita kesimpulkan bahwasanya apa kata Rasul? Obatilah penyakit kalian dengan bersedekah. Saya pernah membaca sebuah artikel yang mana seorang ibu yang ia menderita sebuah kanker, kemudian berobat dengan seorang dokter, dan dokter pun menyatakan bahwasanya kanker ini tidak dapat lagi disembuhkan. Kemudian ia putus asa dan kembali ke rumahnya, dan ia menemukan hadis ini dan mencoba mengamalkan sedekah. Ternyata apa hasilnya? Beliau sembuh dengan total. Kemudian ia kembali ke dokter tersebut, hingga dokter tersebut tidak percaya bahwasanya hal ini dapat benar-benar terjadi. Kemudian ia bertanya, wahai ibu, apa yang ibu lakukan sehingga penyakit ibu bisa hilang? Ia hanya mengatakan bahwasanya saya melakukan sedekah untuk mengobati ini, karena saya percaya bahwasanya Rasulullah SAW pastilah mengatakan suatu hal yang benar. Masya Allah. Inilah, ya, hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang tentunya juga menjadi tuntunan hidup bagi kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini.
pemirsa IKTV dimanapun Anda berada. Dan ingatkah kita dalam keadaan apakah kita sekarang? Kita lihat kondisi sekitar kita, bahwasanya dunia ini sedang dilanda dengan bencana. Apa itu? Yaitu penyakit corona. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya dengan bersedekah kita dapat mengobati penyakit yang kita miliki. Dawu mardakum bisadaqah, kata Rasul. Obatilah penyakit kalian dengan bersedekah. Siapa tahu, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala, jika kita melakukan banyak sedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan kita dari penyakit corona, atau menghilangkan penyakit corona ini dari diri seseorang yang telah terkena corona ini tersebut. Karena mengapa? Bersedekah dalam keadaan genting semacam sekarang ini, yaitu dalam keadaan banyak tersebar penyakit corona, ini sulit karena ekonomi sekarang dalam keadaan yang Masya Allah terguncang, ya. Orang semuanya membutuhkan yang namanya fulus, uang untuk kehidupannya. Oke, pemirsa IKTV dimanapun Anda berada, jadi marilah kita laksanakan sedekah, karena di dalam sedekah ini begitu banyak fadilah yang terkandung di dalamnya, sehingga akan bermanfaat bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan mari kita laksanakan apa yang telah kita dapatkan dari pembahasan fadilah sedekah. Semoga Allah melipat gandakan harta kita. Semoga Allah menghindarkan kita dari berbagai macam penyakit. Semoga Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Dan semoga kita terhindar dari golongan orang yang termasuk ke dalam golongan pendusta agama. Dan semoga di Ramadan kali ini Allah memberikan semua ini kepada kita, sehingga kita diberikan pahala yang berlipat ganda. Dan insya Allah berguna bagi kita di dunia maupun di akhirat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.